Uniknya tadi, presidennya itu berdarah Indonesia. Nah, dari berdarah di Kepulauan Maluku kah? Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Oke, hari ini saya tertarik dan ingin mereaksi satu video yang mana terkait dengan negara Mikronesia guys. Yang mana Mikronesia ini adalah sebuah wilayah geografis yang terletak di Samudra Pasifik ya. Bahagian barat laut dekat Amerika Syarikat. Wilayah ini mencakupi lebih dari 2000 pulau kecil yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa yang membentang dari Filipina sebelah barat hinggalah ke Kepulauan Marshall di sebelah timur. Jadi Mikronesia ini terdiri dari 4 negara berdaulat, yaitu Kepulauan Melayu Utara, Palau, Kepulauan Marshall dan juga Federasi Mikronesia itu sendiri. Jadi secara politiknya, negara Mikronesia ini menjalin hubungan dekat dengan negara-negara tetangga mereka dan juga dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Jadi Federasi Mikronesia ini misalnya memiliki perjanjian kompak ya dengan Amerika Syarikat yang mengatur bantuan keuangan, keamanan dan juga hubungan bilateral lainnya. Jadi secara keseluruhannya ya, Mikronesia ini adalah sebuah wilayah yang menarik dengan keindahan alamnya yang memukau, budayanya yang kaya dan juga sejarah yang menarik. Meskipun terdiri dari negara-negara kecil ya, wilayah ini memiliki keunikan dan daya tariknya tersendiri yang membuatnya layak dikunjungi dan dijelajahi. Apa yang menariknya dalam video ini guys ialah mantan presidennya Mikronesia ini adalah berdarah Indonesia. Dan siapakah dia? Yuk kita simak video ini guys. Daripada channel Polemik, kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Oke, yuk kita sama-sama nonton bareng video ini. Nama negara Mikronesia mungkin akan terdengar asing di telinga kamu, tapi negara ini benar-benar ada. Bahkan presidennya berdarah Indonesia. Penasaran? Mari simak ulasan selengkapnya dalam video polemik kali ini. Penasaran guys? Ada ya presiden berdarah Indonesia? Kita mulai dari fakta yang pertama. Mikronesia mayoritas punya keturunan Jepang. Ini karena dulunya Jepang sempat menjajah di masa Perang Dunia Kedua. Jumlah penduduk Mikronesia terbilang sangat sedikit. Hanya sekitar 100.000 jiwa. Meski tidak lepas dari pengaruh Jepang, sebagian besar penduduknya tetap penduduk Mikronesia asli dari etnik Polinesia. Etnik yang identik dengan ciri warna kulit coklat dan bertubuh lebih gemuk. Seiring berjalannya waktu, etnik Polinesia berubah menjadi keturunan asli Mikronesia atau etnik Mikronesia. Ditambah berbagai etnik lainnya yang masuk dan mendiami negara ini. Misalnya saja etnik Cukese dari Pulau Cuk yang hampir menguasai 1/2 Mikronesia. Sekitar 48,8% etnik Cukese menjadi penduduk asli. Kemudian sisanya 24,2% merupakan etnik Pompeian, 6,2% etnik Kosraen, 5,2% etnik Yapese, 4,5% merupakan etnik di luar Pulau Yap. Dan Mikronesia juga didiami oleh 1,8% etnik Asia, 1,5% Polinesia, dan 7,8% dari etnik lainnya. Selain dengan Jepang, Spanyol, dan Jerman sempat menguasai negara ini. Jadi untuk urusan agama, sekitar 70% masyarakat Mikronesia menganut agama Kristen, yang lagi-lagi dibawa oleh mereka sampai menyebar dan menjadi agama mayoritas di Mikronesia. Oh, menarik juga. Saya baru tahu nih guys negara Fakta selanjutnya ini. soal negara Mikronesia adalah mereka tidak punya kekuatan militer apalagi tentara sama sekali. Tapi karena negara ini adalah wilayah administratif Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan berada di bawah naungan Amerika Serikat yang notabene-nya adalah negara terkuat di dunia. Jadi Mikronesia aman dari serangan negara lain. Uniknya, orang-orang Mikronesia justru punya kesempatan untuk tinggal di Amerika dan jadi aparat militer di sana. Negara ini juga jadi sangat bergantung dengan Amerika dalam banyak hal. Saking bergantungnya dengan negara adik kuasa tersebut dari tahun 1986 hingga 2001, Amerika Serikat memberikan bantuan senilai 1,3 miliar dolar atau setara dengan 18,6 triliun rupiah.
untuk memenuhi kebutuhan negara kecil tersebut. Selain itu, Amerika juga berjanji memberikan bantuan biaya pembangunan kepada Mikronesia sampai tahun 2023. Jumlahnya senilai 110 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Dengan jumlah bantuan tersebut, justru sumber pendapatan utama Mikronesia sebenarnya dari sana. Mulai dari biaya kesehatan sampai bencana alam, semua ditanggung oleh Amerika. Pengaruh ekonomi yang besar ini juga membuat Mikronesia tidak punya mata uang sendiri, melainkan pakai mata uang dolar Amerika Serikat. Tapi itu dulu, sejak merdeka di tahun 1979, Mikronesia memilih lepas dari Amerika dan perlahan berubah menjadi negara independen dan tidak lagi banyak bergantung dari negara yang menopangnya sebelum merdeka tersebut. Kalau gitu guys, Mikronesia ini, kalau macam di Sabah nih, sebenarnya Sabah ini lagi besar dari ini, sebab dia ini 100.000 penduduk ya, dia macam lebih kurang Tawau inilah. Tawau mungkin campur sedikit lah dengan Sempurna atau Kunak. Jadi kawasannya itu memang kecil sih ya. Dia macam pulau kecil gini ya. Nah sebab itu mereka yang membiayai ke semua pembangunannya dan juga memberi derma. Itulah dia, kekuatan militer pun tiada ya. Oke, menarik juga. Nih kita terus lanjut. Fakta berikutnya ini mungkin terdengar nyeleneh. Tapi di salah satu negara bagian Mikronesia yaitu Pulau Yap, sampai sekarang mereka melakukan transaksi tanpa uang kertas atau logam seperti kebanyakan negara. Dan ini sah alias legal di wilayah mereka. Mereka justru pakai batu yang dalam bahasa setempat disebut rai. Rai ini berupa cakram-cakram batu yang disimpan di depan rumah atau di sepanjang jalan. Sejarah penemuan rai sampai dipakai jadi alat sah pembayaran lumayan panjang dan tidak sesimpel yang dibayangkan. Dulunya orang-orang Pulau Yap menemukan sebuah batu yang indah. Kemudian dikumpulkan, dipahat, dan di tengahnya diberi lubang. Lalu memberi nama rai pada batu-batu tersebut. Proses pembuatan rai sangat sederhana, tapi juga sangat berbahaya. Sampai menewaskan banyak karena prosesnya yang memakan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Legalnya orang-orang di Pulau Yap juga punya bank desa yang dipakai. Begini kan? Maksudnya ini duitnya lah ini, batu nih, disusun sampai ke ujung nih. Nah, ini yang digunakan masa dulu lah kan? Untuk menyimpan batu-batu mereka. Tapi tanpa bantuan pelayanan bank atau security yang menjaga batu-batu itu. Mereka juga tidak perlu khawatir batu tersebut akan hilang atau dicuri orang. Mereka juga dengan bebas menaruh batu itu di luar bangunan atau bahkan di bawah pohon kelapa. Padahal ini digunakan sebagai duit lah nih masa dulu di negara ini. Fakta ketiga, meski segala kebutuhan Mikronesia dulunya dibantu oleh Amerika, justru yang jadi presiden Mikronesia ternyata bukan orang Amerika, melainkan keturunan Indonesia. Namanya Peter Martin Christian. Beliau menjabat presiden Mikronesia untuk periode 2015 hingga 2019. Pak Martin ternyata asli Maluku dan mengaku generasi ketiga. Beliau juga tak lupa dengan asal-usulnya. Pak Martin masih sering berkunjung ke makam-makam leluhur di Indonesia. Bahkan pernah bertemu dengan Presiden Jokowi, silaturahmi sekalian untuk bahas soal kerjasama antar kedua negara di tahun 2018 silam. Pertemuan ini memang sesuatu yang langka. Tapi itu bukan satu-satunya bukti Mikronesia dan Indonesia menjalin kerjasama. Kedua negara ini ternyata sudah saling bekerja sama dan punya hubungan simbiosis mutualisme selama 27 tahun lamanya. Wow, ini menarik juga guys. Lalu bagaimana dengan Mikronesia dari sisi geografisnya? Ternyata hampir sama seperti Indonesia, Mikronesia juga dikelilingi oleh hutan dan punya 600 pulau yang tersebar sepanjang wilayah teritori. Sebagai wilayah kepulauan, Laut Mikronesia jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Luas darat Mikronesia hanya sekitar 3,6 ribu kilometer persegi. Luas perairan ini dimanfaatkan Mikronesia untuk mengelola sumber daya alam di sektor perairan. Misalnya pariwisata dan pengolahan ikan. Salah satu destinasi utama di negara ini yang tidak bisa dilewatkan adalah Pulau Cuk, surga bawah laut untuk kamu yang suka menyelam. Bukan cuma menikmati keindahan biota lautnya, tapi juga bisa jadi tempat belajar sejarah. Karena di dasar Laut Cuk terdapat 50 bangkai kapal bekas Perang Dunia Kedua. Selain itu, sektor pertanian juga sangat membantu untuk menopang kehidupan masyarakat Mikronesia. Di antaranya pinang, lada hitam, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, dan buah-buah lainnya. Mereka juga mengekspor hasil-hasil pertanian tersebut. Sayangnya sumber daya alam Mikronesia seperti mineral dan fosfor mulai perlahan terkikis dan habis dieksploitasi.
Begitu juga dengan hasil lautnya, seperti ikan tuna yang jadi sasaran nelayan ilegal dari Tiongkok yang sejak tahun 1990 mulai mencuri hasil alam mereka. Dari Tiongkok nih, dari China lah kan. Sayang, tapi memang cantik kok tempatnya. Fakta selanjutnya soal Dikelilingi Mikronesia adalah berbagai secara geografis negara. dikelilingi oleh berbagai negara. Negara beriklim laut atau tropis ini sisi utaranya berbatasan dengan Guam dan Kepulauan Mariana. Sedangkan di sisi timur laut berbatasan dengan Kepulauan Hawaii. Sedangkan di sisi timur, negara ini berbatasan dengan negara Nauru dan Kepulauan Marshall. Lalu di sisi selatannya berbatasan dengan Australia bagian timur. Di sisi barat daya, Mikronesia berbatasan dengan Pulau Papua. Terakhir di sisi barat, negara ini berbatasan dengan negara Palau dan Filipina. Dekat dengan Filipina juga. Oh, situ tempatnya. Maksudnya negara yang terletak di Samudra negara Pasifik ini punya 4 negara bagian, yaitu Yap, Chuuk, Pohnpei, dan Kos Rai. Pulau Yap yang memiliki luas 3.080 km persegi, tapi luas daratannya hanya 1.000 km persegi. Jumlah penduduknya juga hanya sedikit. Total hanya 11.377 jiwa. Wah, dengan kepadatan 3.700 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, Chuuk, negara bagian Mikronesia yang paling padat. Jumlah penduduknya mencapai 50.000 jiwa. Mereka mendiami 127 km persegi wilayah Chuuk. Chuuk terdiri dari 40 kota yang 16 diantaranya berada di Laguna Chuuk dan sisanya di kepulauan luar. Jika Chuuk menjadi negara bagian Mikronesia yang terpadat, Pohnpei justru menjadi pulau terbesar di antara keempat bagian ini. Pohnpei juga jadi tempat dengan curah hujan yang tinggi. Terakhir ada Kos Rai, atau yang kemudian disebut sebagai Kosaye. Negara bagian ini terletak di sebelah timur Mikronesia. Ibu kotanya adalah Tofol, memiliki luas wilayah 110 km persegi, terletak sekitar 600 km sebelah utara Khatulistiwa, dengan jumlah penduduk 6.600 jiwa. Tuh, sedikit. Oke guys, itu tadi negara Mikronesia ya. Saya baru mengenali negara ini guys. Jadi saya ingat kalian juga ada yang baru mengenali nama ini dan juga negara ini. Jadi kalau saya terus terang saya baru kenali negara ini, rupanya ada Mikronesia. Maksudnya dia ini berada di tengah-tengah lautan dan di sekelilingnya ini dikelilingi oleh negara-negara besar juga macam Amerika, Hawaii pun di dekat-dekat situ, Australia pun situ, Filipina pun situ, Papua New Guinea berdekatan juga dengan Indonesia di situ. Jadi dia di tengah-tengah. Dan di pulau dia di tengah-tengah ini, dia juga dikelilingi oleh 4 lagi negara lain tadi, yang kecil-kecil semuanya. Negara Yap, Chuuk, Pohnpei, dan juga Kos Rai ya, Kos Rai. Jadi tapi wujudnya di situ, dia punya satu keindahan alam yang sangat menarik. Saya suka tadi yang tempatnya ini memang cantik lah. Mungkin tempat ini negara yang sangat aman, sebab dia sudahlah tiada ketenteraan. Dan semua kebanyakan pembangunannya ini dibiayai oleh Amerika Syarikat. Jadi kemungkinannya Amerika Syarikat yang akan negara ini melindungi negara inilah, lebih kurang begitu. Jadi Kepulauan Mariana ini memang sepenuhnya dilindungi oleh Amerika Syarikat. Sebab dolar pun mereka gunakan. Dan sebelum menggunakan dolar, mereka memakai duit daripada batu ya, yang dilubangkan di tengah-tengahnya, dan itulah dari hasil jual belinya. Dan diletakkan di depan rumah pun tidak apa. Nah, tidak juga hilang. Tiada security yang jaga guys. Sebab batu itu dinamakan batu lah kan. Jadi mungkin mereka sudah biasa dengan keadaan itu. Jadi Mikronesia ini dikenali juga dengan keindahan yang begitu cantik, dengan terumbu karangnya itu. Kalau dapat pergi sana guys, dekat menyelam, tengok laut, kepadatan lautnya itu kehidupan di laut. Yang suka dengan lautan boleh pergi sana. Tapi sebenarnya di Indonesia lagi banyak pulau-pulau laut-laut seperti ini. Kan Indonesia punya 17.000 pulau. Jadi ini sebenarnya lebih banyak lah dari Mikronesia ini. Cuma yang uniknya tadi, presidennya itu berdarah Indonesia. Nah, dari berdarah di Kepulauan Maluku kah? Nah, presidennya yang bernama Peter Martin Christian ini. Sebenarnya dia ini seorang ahli politik Mikronesia yang sudah lama berkhidmat ya.
sebagai presiden ke-8 di Mikronesia ini. Dan kalau diikutkan dia punya biodata nih, Peter Martin ini adalah antara 14 orang pertama yang dipilih oleh Kongres pertama pada tahun 1979. Beliau berkhidmat sebagai speaker pada mulanya, kemudian dipilih menjadi presiden negara itu pada 11 Mei 2015 hingga 11 Mei 2019. Nah, jadi walaupun dia mengawal memimpin di Mikronesia, tapi dia selalu berkunjung juga ke Indonesia, mungkin melihat dia punya keluarga dan sebagainya di situ. Dari pertalian darah Maluku tadi dia, beliau merupakan generasi ketiga dari sebuah keluarga di Maluku, Indonesia. Jadi begitulah guys, Indonesia ini punya banyak kan penduduknya, 273 hingga 280 juta jiwa. Jadi dia punya rakyat ini bertebaran di seluruh dunia, di mana-mana pun ada yang berdarah Indonesia, terutama daripada Belanda yang paling banyak. Nah, jadi mereka kadang-kadang ada yang menjadi pemimpin-pemimpin di beberapa negara lain, termasuklah ini juga. Nah, jadi gitu guys. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Satu lagi perkara baru, info terbaru yang kita sama-sama dapat manfaatnya, dapat ilmunya daripada video ini guys. Oke, sampai di situ saja. Jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah jika kalian punya info juga. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.